Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Cahaya Hati dimanapun anda berada, bertemu lagi kita dengan Cahaya Hati Official TV. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat surga, ada yang bertanya, apakah boleh merayakan tahun baru Masehi? Maka sahabat surga yang dirahmati Allah, jawabannya adalah tidak. Apa alasannya? Yang pertama, tahun baru Masehi bukan tahun baru umat Islam. Tahun baru umat Islam adalah tahun baru Hijriah. Lalu apa alasan yang kedua? Kata Nabi Muhammad SAW, man tasabbahu minal qaumin bu'sirati yaumal qiyamah ma'ahum. Barang siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Maka oleh sebab itu sahabat surga Cahaya Hati, jangan ikut-ikut suatu kaum, maka tinggalkanlah. Kemudian apa yang ketiga, kenapa dilarangnya atau diharamkannya kita merayakan tahun baru Masehi? Karena kata para ulama-ulama kita, tahun baru itulah penuh dengan maksiat. Berapa banyak anak-anak muda berbonceng-boncengan padahal mereka belum muhrim atau belum mahram. Berapa banyak anak-anak muda, berapa banyak pintu-pintu hotel terbuka untuk mengundang anak-anak atau orang-orang yang baru selesai merayakan tahun baru, akhirnya mereka melakukan perzinahan. Berapa banyak orang-orang di malam tahun baru melakukan minuman-minuman keras, dan minuman-minuman keras terjual bebas dengan luar biasanya. Maka inilah penyebab kita sebagai umat muslim dilarang untuk merayakan tahun baru. Maka bagaimana cara mengantisipasinya? Maka wahai para ketua masjid, pengurus masjid, buatlah acara muhasabah, zikir akhir tahun, agar anak-anak berkumpul di masjid tersebut, karena itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya program muhasabah dari masjid ke masjid atau dari pengurus-pengurus masjid mengadakan, maka insya Allah akan menghantarkan malam yang penuh mengingat dosa. Dan barang siapa yang mengingat satu dosanya sambil meneteskan air mata, maka akan membasuh dosa tadi sebanyak buih di lautan dan sebanyak jumlah pasir di pantai yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka sahabat, jangan ikut-ikutan malam tahun baru, apalagi dengan cara membakar mercon, apalagi cara membakar kembang api dan segala macamnya. Dan sahabat, ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang melemparkan kotoran ke mukanya Rasulullah. Dulu ada Abu Jahal dan ada abu-abu yang lainnya melemparkan kotoran ke punggungnya Rasulullah saat ibadah. Jangan sampai kita umat Islam yang tahu bahwa yang membuat kalender Masehi itu adalah orang Yahudi yang bernama Julian, Kesatria Julian atau Kaisar Julian, maka jangan kita membuat pula acara tersebut, karena acara itu kalau kita buat sama seperti melempar kotoran ke muka Rasulullah. Dan kata Nabi, falaisa minni, dia bukan termasuk golonganku. Dan jangan sampai Nabi berkata, aku bukan Nabi mereka. Masya Allah. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan sedikit ini bisa menghantarkan nasihat buat kita semua untuk tidak merayakan malam tahun baru Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rom, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian
Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu, maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah. Tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin
umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa napasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut, dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah. Itu malam ini saya ingin mengajak pada kita semua, terlebih juga bagi saudara-saudari saya sebangsa setanah air, mari kita rubah cara pandang kehidupan kita, karena kita akan berakhir. Tidak ada perbedaan dalam setiap waktu. Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita, apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua, mulai malam ini mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan. Bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Karena itu, Pak, Ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT kita akan merubah diri kita selaku muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 kita ikhtiarkan malam ini, dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insya Allah janji yang dimaksudkan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu, satu penduduk negeri, bukan hanya satu dua orang, semuanya tergerak, amanu, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan Allah, kemudian setelah dia beriman, wattaqau, dia tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, malam ini dari dua syarat yang disebutkan, iman dan takwa, kita insya Allah sudah punya yang pertama. Amanu, kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal buktikan yang kedua, wattaqau, dan mereka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. La fatahna, Allah bisa menggunakan kalimat fatahna tapi menggunakan lam yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Taukid yang meyakinkan supaya kita enggak ragu. Kata Allah, saya pastikan, la fatahna, pasti saya akan buka seluruh pintu keberkahan. Barakatim minas samai wal ard, dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi,
dari Sabang sampai Merauke-nya, bumi kita akan diberkahi dari darat, laut dan udaranya, bahkan dari langit pun Allah katakan kami buka semua pintu keberkahan.